Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arija Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1 sampai 6. 1 dan 2. Definisi Syahadatain dan kedudukan Syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain, dua kalimat syahadat, adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba serta Rasulnya. Kedua kesaksian ini merupakan keyakinan mantap yang diekspresikan dengan lisan. Syahadah, kesaksian, merupakan satu rukun, padahal yang dipersaksikan itu dua hal. Hal itu karena Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kesaksian bahwasanya Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul utusan Allah SWT. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam. Syahadatain, dua kesaksian, merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat, persaksian. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan mutba'ah atau mengikuti sunnah dari Rasulullah merupakan realisasi syahadat, kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan Rasulnya. Dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair, Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah Anda di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tujuan dakwah: mengajak manusia agar meninggalkan sistem taghut dan menerima sistem Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Syariat Syahadatain berfungsi dalam pemeliharaan iman. Fitrah manusia adalah 1. Membangun kekuatan misi, 2. Membangun visi, 3. Menciptakan wawasan, 4. Komitmen total. Selanjutnya materi 3 dan 4. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia dan fungsi syahadatain. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah SWT telah dilakukan sejak di alam ruh. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Tahapan kehidupan manusia. Pertama, alam roh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Dan yang kelima, alam mahsyar. Peristiwa perjanjian syahadah rububiyah ini oleh sebagian besar kaum muslimin dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan syariat syahadatain, rukun Islam yang pertama. Padahal syahadah rububiyah ini hanya dilakukan oleh ruh manusia saja, bahkan setiap anak Adam melakukan perjanjian ini. Adapun ketika kehidupan pertama, yang ke-1 alam rahim, yang kedua alam dunia. Di dalam alam dunia terdapat beberapa poin. Ada masa balita 0, sampai 5 tahun, masa anak-anak kurang lebih 5 sampai 12 tahun, masa mumayyiz kurang lebih 12 tahun, masa pikun kurang lebih 75 sampai seterusnya. Yang kedua, kematian pertama. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa
dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Selanjutnya, kehidupan kedua, kehancuran alam semesta. Yang pertama, apabila matahari digurung. Yang kedua, bintang-bintang berjatuhan. Yang ketiga, gunung-gunung dihancurkan. Quran Surat At-Takwir 1-3. Dan yang berikutnya, ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan, dan hari pembalasan. Selanjutnya, fungsi syahadatain. Pertama, hamiyah syahadah, kepentingan bersyahadah, pintu masuknya ajaran Islam, intisari ajaran Islam, dasar-dasar perubahan menyeluruh, dan yang terakhir hakikat dakwah para rasul. Yang kedua, madkhol ila Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Sahnya iman seorang adalah dengan menyebutkan syahadatain. Kesempurnaan iman seseorang bergantung pada pemahaman dan pengalaman syahadatain. Syahadatain membedakan manusia kepada muslim dan kafir. Ketiga, hakikat dakwah Rasul. Setiap Rasul semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, misi dakwahnya adalah syahadah. Makna yang dibawanya pun sama, yaitu la ilaha illallah. Dakwah Rasul senantiasa membawa umat kepada pengabdian Allah. Dan yang terakhir, fadailul adhim, ganjaran yang besar. Ganjaran yang dapat berupa material maupun moral, misalnya kebahagiaan dunia dan akhirat, rezeki yang halal dan keutamaan lainnya. Keutamaan ini selalu dikaitkan dengan aplikasi dan implikasi kehidupan sehari-hari. Materi terakhir, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Definisi dari rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah SWT, diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, 4 puasa, dan kelima haji. Keduanya saling berhubungan karena rukun Islam sulit dijalani tanpa adanya rukun iman. Bahkan hampir tidak mungkin menjalankan rukun Islam tanpa rukun iman. Karena iman artinya percaya, maka dengan membentuk iman kita telah membentuk kepercayaan terhadap Allah SWT, ciptaan gaibnya, ketentuannya, serta utusannya. Iman terbentuk karena adanya ilmu agama itu sendiri. Bagaimana bisa kita sholat bila belum percaya Allah SWT? Bagaimana bisa kita takut melakukan kemaksiatan tanpa mengimani bahwa Allah SWT akan membalasnya di dunia maupun di akhirat? Maka dari itu, iman dengan rukun Islam saling berhubungan. Dengan kosongnya iman, ibadah tidak mungkin dilakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.